Oke, nah sekarang kita ngobrolin soal teknologi. Nah ini kalau misalnya saya amati bahwa orang sekarang itu lebih banyak melek teknologi dan aplikasi teknologi itu nggak cuma ada di mobil, tapi makin ke sini trennya adalah di motor. Mereka tuh juga kayak, wah kita pengen nih motornya supaya lebih canggih, apalagi sekarang udah ada motor-motor listrik. Jadi update dan ekspektasi orang terhadap motor itu meningkat gitu. Nah ini keren juga karena AHM juga ternyata update juga dengan teknologi-teknologi atau tren-tren teknologi terbaru. Nah kita mau perdalam lagi sebenarnya teknologi roadsync ini apa dan fungsinya gimana dan cara makainya gimana? Baik. Mau Mas Aan dulu mungkin. Jadi sebenarnya fitur utama dari teknologi roadsync itu ada 4. Yang pertama adalah untuk melakukan panggilan atau menerima panggilan. Telepon. Oke. Yang kedua, kita menerima teks atau message atau SMS yang bisa kita jawab dengan voice call. Jadi tidak perlu mengoperasikan handphone. Yang ketiga, kita bisa menggunakan navigasi atau petunjuk arah. Dan yang keempat adalah sambil berkendara kita bisa mendengarkan musik favorit kita. Gitu. Jadi 4 fitur utama itu yang disematkan di fitur Honda Roadsync. Dan tentunya kita untuk koneksinya membutuhkan smartphone yang nanti kita harus menginstal aplikasi Honda Roadsync dan akan terkoneksi dengan menggunakan Bluetooth. Ini sebenarnya saya udah pernah nyobain sama Mas Muib juga waktu itu ya. Kita coba waktu itu di PCX tapi ya. Dan apakah ini berguna? Berguna guys. Jadi smartphone kita download aplikasinya, nanti kita pakai TWS lah ya, pakai True Wireless Stereo, nanti dikonekin ke handphone juga, dan dia nyambung ke motor juga. Itu koneksinya juga sangat gampang, dan kita bisa motoran sambil ngejawab telepon, dan sambil melihat SMS, dan juga sambil ada melihat navigasi di layar TFT-nya gitu. Apakah itu berguna? Berguna banget. Memang awal-awal perlu agak kebiasaan dikit, tapi kalau udah kita biasa riding jarak jauh, itu benar-benar kepake banget. Karena kalau ada urgent kita harus menerima telepon, itu tetap safety. Itu safety nggak Mas? Ya tetap kita Honda berkomitmen ya, tetap kalau memang secara berkendara itu mengoperasikannya tetap kondisi diam gitu ya. Kondisi diam. Iya, namun fitur-fitur tadi kan mempermudah kita dalam kondisi berkendara tetap bisa melakukan aktivitas yang didapatkan dari fitur Honda Roadsync. Jadi secara safety, kalau paling aman direkomendasikan untuk melipir dulu, bro. Berhenti. Berhenti. Melipir dulu. Kecuali kalau mau telepon nggak usah. Misalkan, Aan, langsung nyambung tuh ke sana. Dia pakai voice command. Iya. Ya, jadi ada voice command dan kita bisa langsung komunikasi. Ya mungkin ini kondisi-kondisi yang darurat aja gitu ya. Tapi sebenarnya ada input juga dari konsumen yang mungkin udah pakai PCX juga bahwa roadsync ini sebenarnya membantu mereka atau gimana respon dari konsumen terhadap teknologi roadsync ini? Ya, ini sangat membantu terutama buat mereka yang memang menyukai touring ya, perjalanan jauh gitu. Perjalanan jauh ini sangat nyaman buat mereka, terutama kalau menerima panggilan tanpa harus mengambil handphone dari saku, tinggal melihat di layarnya itu udah TFT-nya langsung bisa klik oke gitu. Ya, jadi ini alternatif juga, maksudnya kadang-kadang kalau misalnya kita touring jarak jauh, hujan deres banget, jadi handphone kita taruh, biasanya kan kita taruh di depan situ ya, itu kadang-kadang kita, waduh handphonenya nggak anti air nih, jadi bahaya atau segala macam. Nah dengan adanya TFT itu, kita lihat layar di TFT, kita lihat layar TFT-nya, jadi kita bisa tetap melihat navigasi tanpa mata kita tidak terkoneksi ke handphone atau harus menaruh handphone di depan. Benar nggak Mas? Iya, betul. Nah itu navigasi ini adalah turn by turn ya, benar nggak? Iya. Apa itu Mas? Maksudnya turn by turn itu apa? Maksudnya kan biasa orang lihatnya Google Maps, atau peta gitu. Kalau turn by turn itu apa? Jadi memang fitur di Honda Roadsync ini memang tidak menggunakan basic maps gitu ya. Mohon maaf mungkin. Jadi hanya turn by turn untuk penunjuk arah. Jadi belok kanan, belok kiri atau 100 meter lagi belok kanan seperti itu. Jadi mungkin kalau secara feature lebih mudah dimengerti dan tidak harus melihat secara terus-terusan gitu ya. Dan itu jangkauannya lebih aman gitu ya, lebih safety ya. Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang ada berapa model yang sudah menggunakan Honda Roadsync? Untuk domestik saat ini di Indonesia iya, baru di ADV dan
PCX 160. Baru 2 model aja ya? Iya. Yang sudah menggunakan. Apakah kedepannya fitur road sync ini akan jadi standar di semua model Honda atau gimana? Kita nggak tahu ya ke depan, tapi selain 2 model tadi, kita ada juga yang big bike. Big bike, ada beberapa model big bike kita yang juga menggunakan road sync. Nah, apakah road sync ini diimplementasikan di model-model kita yang lain? Sejauh ini kami belum bisa menyampaikan. Kita kan punya line up produk yang cukup beragam gitu ya. So far sejauh ini kita masih memberikan road sync ini untuk tipe PCX sama ADV kita. Apakah nanti Vario juga akan mendapatkan road sync? Nah, bonus ya? Kita nggak tahu. Apakah konsumen butuh road sync di konsumen Vario? Nah, tiap hari mau ke pasar atau ke tempat kantor butuh road sync? Itu nanti yang perlu kami pelajari dulu. Nah, ya kan? Mungkin di masing-masing segmen kebutuhannya kan mungkin bisa berbeda-beda ya? Oke, terus ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari si ADV ini? Maksudnya apa yang jadi andalan atau apa ya sih yang kedepannya, tren kedepannya seperti apa gitu Mas Muhib? Saya ngelihat looks-nya aja udah ini elegan ya, elegan, gagah, dan sporty banget ya, sporty banget dan sudah mencuri perhatian. Kalau nggak percaya coba berkendaralah, asik, menggunakan ADV, akan terlihat paling berbeda di antara motor-motor yang lain. Karena look-nya, ground clearance-nya tinggi, gagah gitu. Itu menurut saya salah satu strong point yang membuat ADV ini dicintai, disukai oleh terutama mereka yang suka berpetualang ya. Apalagi mungkin bagi sebagian orang ADV itu adalah simbol kesuksesan. Asik. Iya. Iya, benar. Simbol kesuksesan. Oke. Gitu. Gagah, menopang, memberikan pride, kebanggaan. Memberikan pride ya. Nah kalau aku ngelihatnya ya, ADV ini mungkin kalau orang hobinya tadi ya suka adventure, suka touring ke tempat-tempat yang belusukan-belusukan gitu. Tapi kadang nggak semua orang suka dengan motor yang terlalu gede ya, yang ada koplingnya gitu. Bener nggak? Kadang-kadang Honda juga punya CRF rally juga, ada CRF juga yang memang untuk trail, terabasan gitu. Tapi mungkin orang pengennya, gue masih pengen nyaman nih, masih pengen nyaman. Tapi gue suka skutik, tapi pengennya tuh jiwa gue ini jiwa adventure gitu, bener gak sih? Yang jiwanya adventure dan pengennya motor skutik ini yang masih dengan kenyamanan skutiknya itu bisa diajak belusukan. Kayaknya tuh beneran cocok dengan si ADV ini, bener gak kayak gitu? Bener, dan ADV ini punya fitur yang namanya HSTC. Apa tuh? Honda Selectable Touch Control. Ya, gimana tuh? Aduh, itu luar biasa bro. Apa gimana? Jadi ketika kita melewati jalan yang berpasir, dengan sekali kalau kita aktifin fitur HSTC-nya itu, menambah daya cengkram roda di atas pasir itu. Oh, jadi gitu Mas ya? Iya. Menghindari slip gitu. Menghindari slip. Betul. Oke, ini penting banget kalau misalnya kita emang lagi di jalanan-jalanan yang berpasir licin, tanah licin gitu ya. Jadi emang udah disupport sama Honda untuk pengguna-penggunanya gitu yang mau adventure ke belusukan yang tipis-tipis gitu ya. Oke, mantap. Jadi ini sebenarnya kalau aku lihatnya modifikasi nggak usah banyak-banyak ya. Iya. Hanya perlu fungsional aja, misalnya tambahin penir di belakang, mungkin yang misalnya tasnya butuh lebih itu lagi box gitu aja ya. Karena dari motor udah keren, bener nggak? Jadi saya salah satu selain STC tadi ya. Sok depannya itu nyaman. Sok depannya nyaman. Jadi kita kalau masuk belusukan itu kan sering ketemu jalan-jalan bumpy. Ya. Itu enak gitu. Dung. Reboundnya enak. Reboundnya enak. Dengan adanya road sync itu menambah kenyamanan kita saat kita bepergian menjelajah antar daerah tadi ya. Belusukan bahasa kita. Benar. Ya, jadi itu udah disiapkan semuanya buat penyuka adventure, mau bapak-bapak, anak muda. Jadi bisa memanfaatkan, memaksimalkan fitur-fitur dari motor ini dan juga ini juga ya gaya berkendara dan kualitas dari motornya sendiri gitu. Mantap nih ADV.